Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Semoga seluruh teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari salah satu subscriber kami yang ada di Lampung, yaitu Mas Bimo. Wow, nah, teman-teman pasti udah ini yang keempat kalinya ya dengan video ini, berarti yang keempat kalinya kisah dari Mas Bimo. Dan kisah dari Mas Bimo sendiri ada salah satu cirinya ya, jadi kekonyolannya luar biasa. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami yang mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bertambah semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Rumah dinas di pedalaman Lampung. Perkenalkan, namaku Bimo, dan kisah ini terjadi di zaman sekolah masa SMA ku dahulu. Di tahun 1996, aku masih bersekolah di salah satu sekolah favorit yang ada di kota Jakarta. Saat itu, dikarenakan kenakalanku di Jakarta yang mana seringkali terlibat tawuran, jarang masuk sekolah karena sibuk bermain musik dan juga sering bergadang malam, disertai minum minuman keras bersama kawan-kawan sesama teman tongkrongan. Terkadang diriku pun suka mengkonsumsi barang-barang terlarang. Dan setelah menimbang, mengingat, pada akhirnya orang tuaku memutuskan untuk memindahkan sekolahku jauh dari kota Jakarta ke Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Yang mana lebih tepatnya lagi adalah di sebuah kabupaten yang kala itu baru berdiri di Provinsi Lampung. Bim, nyama babe, udah empet banget sama lu. Lu pengen jadi apa sih bener Bim? Tanya ibuku dengan nada kesal. Iya Bim, babe juga udah malu ini. Bolak-balik mulu ke sekolahan, ngurusin kelakuan lu yang ampun. Udah jarang masuk, ketangkep pol PP mulu, capek babe ngurusin lu Bim, saut ayahku ikut-ikutan memarahiku. Aku yang saat itu sedang disidang oleh kedua orang tuaku hanya diam menunduk tak berani menjawab. Kalau ditanya jawab, hardik ibuku dengan keras. Dikit-dikit surat panggilan dari sekolah, dikit-dikit dipanggil lagi sama kepala sekolah lu. Capek Bim, capek mak. Tambahnya lagi. Iya mak, iya. Bimo ngaku salah dah, jawabku memelas. Alah, sekarang bisa lu bilang nyesel, nanti keluar pintu juga lu bakalan lupa, basi. Udah apal gue Bim sama lu. Timpal ibuku yang sudah kelewat jengkel. Kagak mak, janji dah Bimo gak badung lagi. Nanti Bimo bakalan sekolah baik-baik. Janji dah mak, sautku. Agak percaya babe sama janji lo Bim. Timpal ayahku, ya nampaknya kedua orang tuaku ini sudah sampai di puncak kesabarannya. Wajar saja, karena seluruh perbuatanku di sekolah membuat mereka berkali-kali dipanggil menghadap guru pembimbingku. Saat itu terlihat ayah yang menghisap rokoknya dalam-dalam dan meneguk kopi di gelas kesayangannya. Lalu tak lama kemudian dia pun berkata, gini aja, babe udah mutusin nih, babe juga udah ngobrol sama mak lo. Jadi lu ikut babe aja ya ke Lampung. Lu nanti babe bakal pindahin sekolah lu di sana, biar jauh, biar lu lepas lu dari teman-teman lu yang pada kagak beres ya. Iya dah Bim, lu ikut babe aja sana sekalian nemenin babe di sana. Pan babe mah dapat rumah dinas nanti di sana, sahut ibuku menimpali usul ayahku. Duh, males. Kagak usah ya, jauh banget ke Lampung. Enggak dah,
Bimo di Jakarta aja, Bimo janji nggak bakal ngulangin lagi. Bener, Bimo janji, ucapku memelas. Mendengar hal itu, pandangan ayahku pun semakin tajam akibat mendapati anaknya yang semakin membangkang. Langsung saja tangannya menggebrak meja yang ada di sampingnya. Pokoknya lu kudu ngikut babe ke Lampung, titik. Lu kalau di sini terus kagak bakalan kelar tuh sekolah lu. Bisa-bisa lu masuk penjara. Kelakuan udah kelewatan, Bim. Udah bikin kepala babe sakit. Bentak ayahku. Alhasil, mau tidak mau, suka tidak suka, setelah ibu terus membujuk diriku agar ikut ayah pindah sekolah ke Lampung, aku pun setuju. Lampung, pertengahan tahun 1996. Pada akhirnya, diriku pun pindah sekolah ke Provinsi Lampung. Tepatnya di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung tersebut, sekalian menemani ayahku yang memang dipindah tugaskan oleh kantor pusat yang ada di Jakarta untuk menempati jabatan kepala cabang di salah satu instansi pemerintah. Selama perjalanan dari Jakarta menuju ke Lampung, diriku banyak melamun, mengingat kenangan bersama kawan-kawanku di Jakarta, serta merenungi segala kesalahan yang selama ini membuatku harus menanggung akibatnya pindah sekolah. Pada awalnya, diriku banyak sekali mengalami kendala dalam hal beradaptasi dengan lingkungan yang serba baru. Dari masih sepinya fasilitas yang biasa mudah aku temui di kota Jakarta, hingga perbedaan bahasa yang cukup membuatku sulit mengerti tentang apa yang mereka bicarakan. Karena memang hampir rata-rata warga di sini masih kental menggunakan bahasa asli daerahnya dalam bercakap-cakap. Namun, seiring berjalannya waktu, akhirnya aku pun mampu beradaptasi dengan keadaan tersebut serta mulai memahami bahasa yang sering digunakan di daerah ini. Dan aku pun mulai kerasan berada di tempat baru ini. Tapi ada yang masih tidak berubah pada diriku. Ya, itu adalah kenakalanku. Di tempat baru ini, aku memiliki kawan-kawan yang cukup akrab serta mempunyai hobi yang sama denganku, yakni musik dan mabuk-mabukan. Setelah beberapa waktu lama, kelama-kelamaan aku mencoba untuk kerasan di rumah dinas ini. Di situ aku sering mengajak teman-teman untuk main ke rumahku. Ya, diriku acap kali mengajak mereka untuk sekedar menginap dan begadang, sekedar membakar muntul alias ubi jalar maupun ikan laut yang memang mudah kami dapati karena rumah dinas ayahku ini kebetulan berdekatan dengan hutan lebat dan juga laut. Dan jika ayah sedang pulang ke Jakarta atau dinas ke beberapa wilayah yang memakan waktu berminggu-minggu, di saat itulah kesempatan tersebut aku manfaatkan untuk mengumpulkan kawan-kawan di rumah dinas ayahku ini. Pada suatu ketika, saat ayah sedang tidak pulang ke rumah, hampir semua kawan-kawanku berkumpul di rumah dinas ayahku yang saat itu telah aku rubah menjadi base camp tempat berkumpulnya kami semua. Saat itu, kurang lebih sekitar 10 orang kawan-kawanku yang berkumpul. Sebagian ada yang sedang bakar-bakaran di halaman depan diselingi dengan genjrengan gitar serta nyanyian yang sumbang. Sebagian lagi berada di ruang tengah sedang berkumpul bermain game Nintendo. Dan diriku beserta kawan-kawan yang lain kumpul di ruang belakang hanya ngopi dan juga menghisap cimeng. Untuk gambaran rumah dinas ini bisa aku gambarkan. Rumah dinas ini berdiri di atas bukit seperti villa. View atau pemandangan dari teras rumah sangat bagus sekali. Rimbunan pepohonan di depan dan di samping, sedangkan di bawahnya terbentang jalan raya meliuk-liuk yang mengarah ke Provinsi Bengkulu, Jambi hingga Aceh. Rumah terbuat dari papan, memiliki 2 kamar tidur. Kamar tidur pertama terletak di dekat ruang tamu dan kamar tidur kedua di dekat ruang dapur. 2 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur, serta kamar mandi terpisah dari rumah yang terletak di belakang rumah. Namun, di belakang rumah tersebut terdapat sebuah area pemakaman yang hanya dipisahkan oleh tembok tinggi yang menjulang. Jujur saja, hal ini awalnya sempat membuatku takut, namun seiring berjalannya waktu, aku pun mulai terbiasa. Kita kembali ke acara pada malam itu. Saat itu,
terdengar suara cempreng Tony diselingi genjrengan gitar dari Atak. Aduh, sakit kuping aku Bim, dengar suara Tony nyanyi. Suaranya sudah kayak kapal pecah, gerutu Oleng salah satu kawanku. Ya mau bagaimana lagi, genjrengan gitarnya aja nggak nyambung sama musiknya, sahut Odek menimpali gerutuan si Oleng. Ah, sirik aja lu berdua, biarin aja dia nyanyi. Bentar lagi juga palingan keselak tulang ikan. Sautku tertawa ngakak. Ya, itu adalah perbincangan diriku dengan tiga kawanku, Odek, Oleng, serta Ocel yang sedang berkumpul di belakang rumah. Bim, itu anak-anak nyanyi-nyanyi kenceng begitu apa nggak kena marah tetangga? Ini kan malam Bim, udah hampir jam 12 malam, tanya Ocel padaku. Nah, siapa juga yang mau marah Cel? Lah kan ini hutan mulu gini di sini. Tetangga nggak ada juga di kampung belakang tuh, kan jauh. Sautku menjawab pertanyaan dari Ocel. Ya, tapi kan gak enak Bim, kalau malam gini kan suaranya bisa kemana-mana. Saut Oleng kembali. Mending kamu kasih tahu anak-anak di depan itu Bim, jangan kenceng-kenceng nyanyinya mereka. Nanti penghuni di sini pada ngamuk. Saut Odek menimpali. Ya, ntar gua ke depan ngasih tahu si Atak sama Tony. Sautku lagi. Iya Bim, rumah ini kan di belakang ada kuburan. Memangnya kamu nggak takut tinggal di sini? Tanya Ocel. Enggak tuh, biasa aja. Pengen takut. Mereka itu kan udah pada dikubur, mana bisa bangun lagi. Emang ntar bisa bangun gitu terus bilang, bang, bagi kopinya dong, bagi rokoknya juga sobat. Ucapku meledek. Gak boleh sembarangan, omongan dijaga Bim. Saut Oleng menanggapi candaanku. Ya elah serius amat, kan gue cuma bercanda. Emang sih, jujur aja ya, gue pernah digangguin satu kali. Ucapku mulai sedikit serius bercerita pada mereka. Digangguin? Digangguin bagaimana Bim? Tanya kawan-kawanku yang mulai tertarik kala mendengar ceritaku. Ntar dulu dah. Itu cimeng masih ada kagak? Kok gak asik banget ya barangnya? Potongku. Iya nih, aku dari tadi isep kok gak enak ya, malah sakit kepala. Apalagi sambil dengar suara cemprengnya Tony. Tambah mau meledak ini kepala. Saut Oleng. Emang dapat barang dari mana sih lu Cel? Kok beda dari yang biasa kita pakai? Selidiku. Maaf, tadi barangnya bagus, terus aku coba di rumah, keasikan, tinggal separuh. Ya udah, aku tambahin aja sama tembakau punya bapakku di rumah. Jawab Ocel dengan muka ngeselin. Kampret, pantesan kagak ada enak-enaknya. Malah bikin kepala gua puyeng, gerutu gua kesal. Akibat perbuatan Ocel membuatku dan yang lainnya kehilangan selera untuk meneruskan perbuatan terlarang kami. Sehingga diriku pun mengajak yang lainnya untuk bergabung dengan teman-teman yang lain yang ada di depan. Yah, lu kagak mood gua. Mana Ju? Ajakku. Nanti dulu Bim. Tadi katanya kamu pernah diganggu di sini. Diganggunya bagaimana? Kamu kalau cerita jangan sepotong-potong tanya Oleng yang matanya terlihat sudah mulai berat. Ya elah, udah ntar gue ceritain dah. Dengerin ya, sautku kepada tiga kawan kampretku ini. Jadi gini nih, awal-awal gue pindah ke sini nih, sebelum gue kenal lu pada nih semua nih, gue itu kan masih jadi anak rumahan tuh. Pulang sekolah rumah gitu terus. Nah, gue bosen dong. Nah, gue coba deh tuh cari kesenangan sendiri. Gua nyoba dekorasi kamar gua tuh biar kelihatan sangar. Nah, tapi pas gua nyari-nyari dekorasi tengkorak di sini, susah banget. Kagak ada toko di sini yang jual. Malah aja nggak ada kan? Sautku. Jujur saja, saat itu memang pemikiranku sedikit nyeleneh. Ya, wajar saja karena memang aku menggandrungi salah satu band yang memiliki gimmick dan atribut pemuja setan. Ya memang di sini kan nggak ada mall Bim, pasar besar saja tidak ada. Maklum lah Bim, ini kan kabupaten kecil, timpal Odek. Ya udah, gue mau lanjut cerita nih. Jadi gue bingung tuh, gue mau nyari kemana tuh hiasan kepala tengkorak. Nah gue inget nih, rumah gue kan di kuburan nih deh, yang isinya tengkorak mulu. Gue iseng tuh lagi tuh, gue datengin tuh pemakaman orang Cina. Gila kamu, ngapain ke situ? Sela Oleng dengan Ocel berbarengan. Ya tenang dulu, gue kagak ngapa-ngapain. Jadi gue ke situ tuh cuma iseng doang. Soalnya gue pernah lihat nih, anak-anak kecil di kampung sini pada main bola di situ. Nah, pas gue perhatiin, yang lagi pada ditendang-tendang itu tuh kayak pala tengkorak gitu tuh. Gak tahu deh tengkorak siapa.
Gue ambil aja tuh, sambil gue marah-marahin deh tuh anak-anak. Nah, terus gue yang denger-denger nih ya, anak-anak yang tadi nendang-nendang tengkorak kepala itu, sorenya kata warga sini tuh, sebagian anak-anak itu kakinya pada bengkak sama keseleo. Ungkapku, ah, yang bener kamu Bim, tanya Oleng. Ih, ngapain gue bohong? Kalau lu pada kagak percaya, ntar lu lihat sendiri tuh di kampung belakang. Tuh, lihat anak-anaknya, udah pada sembuh apa belum? Apa masih pada bengkak? Sautku menjawab pertanyaan Oleng. Mungkin mereka kualat karena sudah berani nendang-nendang kepala orang. Maksudnya tengkorak kepala orang, timpal ocel. Yaudah, gue lanjut lagi nih. Nah, abis gue ambil tuh, sempet nih gue mau bawa pulang buat pajangan. Tapi gue langsung inget, kalau tengkorak yang gue pegang ini kepala orang beneran. Makanya kagak jadi nih. Terus gue kubur aja deh tuh di area situ. Habis di sini kan sering longsor, Leng. Jadi kadang ada makam yang ambrol kena longsor. Jadi kan tengkoraknya pada kelihatan gitu. Jelasku kepada ketiga temanku itu. Lah, terus apa hubungannya sama dekorasi kamar kamu, Bim? Tanya Odek dengan kesal. Ya sabar, gue kan belum tuntas nih ceritanya. Jadi, pas di kamar, gue keingetan nih buat nyari-nyari hiasan kepala tengkorak. Nah, langsung aja gue keinget tuh sama tengkorak yang gue kubur tadi. Akhirnya nggak tahu kenapa tuh kayak ada keberanian gue tuh yang buat ngambil kepala tengkorak tadi. Ucapku enteng. Ah, gila kamu Bim. Beneran kamu ambil itu tengkorak kelapa? Ah, tanya Oleng bergidik ngeri. Tengkorak kepala dodol, bukan tengkorak kelapa, sautku jengkel. Nah terus kamu apakan itu tengkoraknya Bim? Tanya Odek. Jadi gini, gue ambil, terus gue bersihin tuh dari tanah-tanah yang nempel. Gue cuci pakai air sabun, gue lap, gue jemur dah. Nah pas sudah kering, gue kasih dah tuh lampu di lubang matanya kanan kiri, pakai lampu warna merah. Keren banget cuy jadinya. Habis itu gue pajang di dinding kamar. Sautku tertawa. Gila kamu Bim, ngasih dekorasi kamar pakai kepala tengkorak beneran. Emang kamu gak takut kalau yang punya kepalanya itu datang? Ucap Ocel penuh kengerian sambil kembali bertanya. Tapi aku tadi ke kamar kamu ambil gitar, gak ada tuh kepala tengkorak. Ungkap Oleng kembali. Ya udah kagak ada lah. Jadi pas malamnya kan gue sendirian tuh. Babe udah seminggu tuh balik ke Jakarta. Nah pas gue lagi tidur, gua itu diimpiin tuh sama yang punya kepala. Di dalam mimpi gua itu samar-samar gitu, wujudnya nggak kelihatan banget sih, kayak ada kabutnya gitu. Akhirnya gua kebangun dah dari tidur. Astagfirullah, nyebut gua tuh kayak nyata banget. Habis itu gua kagak bisa tidur lagi. Ya udah, terus gua nongkrong dari teras depan sambil ngerokok sama ngopi. Gak lama gua ngantuk lagi. Habis tuh tidur lagi. Itu makhluk datang lagi dalam mimpi gua. Tapi kali ini lebih nyata dan kelihatan tuh dia. Kelihatan. Kelihatan gimana Bim? Tanya Odek. Iya, jadi yang di awal kan kayak ketutup kabut gitu tuh. Nah, yang kedua itu jelas banget tuh. Jadi sosoknya tuh sosok laki-laki. Pakaiannya warna biru kusam gitu. Pakaian khas orang Cina zaman kayak pendekar-pendekar kungfu gitu dah. Tapi kagak ada kepalanya. Nah, suaranya itu jauh banget gue denger. Tapi kayak masih bisa gue denger gitu. Ah, emang dia ngomong apa Bim? Tanya Odek yang semakin mendekatkan badannya ke arah Oleng. Kamu itu jangan nempel-nempel gini dong, risih, hardik Oleng sambil mendorong badan si Odek hingga terjungkal dari kursi. Sontak semua kawan-kawanku yang tadinya mendengar serius dengan muka penuh kengerian cerita seramku langsung tertawa berjamaah. Ah, sial kamu Leng, bentak Odek marah. Udah, gue lanjut cerita nih. Jadi saat gue dengerin suara dia tuh yang kayaknya jauh banget. Nah, itu suara tuh kayak ngomong gini tuh. Kemana kepala saya? Kemana kepala saya? Kembalikan kepala saya. Terus ngomong kayak gitu berkali-kali. Ya gue langsung kebangun dong, kaget. Ucap diriku sambil memperagakan rasa terkejutku kepada mereka. Hal itu membuat mereka takut dan berteriak karena terkejut dengan gerakanku yang tiba-tiba. Ah sial kamu Bim, saut Odek yang sibuk mengelap bajunya yang basah tersiram air kopi dari gelas yang dipegang oleh Oleng. Melihat hal itu, aku pun langsung tertawa dan tak kuat menahan rasa geli kala melihat ekspresi para teman-temanku tersebut. Kamu gak bohong kan Bim? Selidik Oleng kembali. Ngapain gue bohong? Nah jadi pas gue bangun langsung tuh gue lihat tuh dekorasi tengkorak kepala di atas TV gue. Lu mau tau gak? Hah? Pas gue lihat
Itu kepala tengkorak terbang, di matanya ada darah, terus ngeliatin gua tuh kayak marah gitu. Nah, gua lihat mulutnya, bujuk, banyak banget belatung, sampai pada jatuh. Wah, parah, takut banget gue itu. Terus dia ngomong, kembalikan kepala saya, kembalikan kepala saya. Ya dengar kayak gitu gue langsung loncat dong dari kasur, kabur. Gue kabur ke pasar, Leng. Wah, pokoknya parah, serem banget, hampir mampus gue ketakutan. Akhirnya gue nongkrong dah tuh di pasar bareng si Budi, juga Jumli yang masih jualan sampai pagi. Gue berani gue pulang ke rumah, nunggu sampai pagi, baru dah gue berani pulang. Sahutku lagi. Terus tengkoraknya kamu apain? Tanya Ocel kembali. Ya gue kubur lagi lah, kapok gue, sahutku. Jadi pas gue udah berani lagi pulang ke rumah nih, gue langsung masuk kamar. Terus gue ambil dah tuh tengkorak kepala itu. Terus gue bawa dah ke tempat awal gue gali. Ya langsung gue minta maaf di situ. Minta maafnya gimana, Bim? Tanya Oleng penasaran. Ya minta maaf. Oh, oh, maaf ya. Kemarin-kemarin saya iseng doang. Nih, saya kembaliin lagi kepalanya. Udah bersih, kagak rusak juga, udah dicuci. Maaf ya, saya mohon jangan ganggu lagi saya. Gitu. Terus gua kubur tuh tengkorak. Dan syukur sih alhamdulillah, sampai sekarang gua kagak dimimpin lagi. Sahutku kembali. Ajaib kamu, Bim. Sudah pernah minta maaf sama orang mati. Timpal Odek menyahuti ceritaku. Eh, tapi Bim, si engkonya itu kan orang Cina. Memangnya kamu bisa bahasa Cina, Bim? Tanya Oleng kembali padaku. Ya kagak lah, dia itu kan ngomong pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Cina, Leng. Lu mah ada aja, sautku jengkel. Dan saat kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja obrolan kami harus terhenti sebab secara tiba-tiba rantai pengunci kamar mandiku yang terletak di samping tempat kami berkumpul tiba-tiba saja bergerak dengan sendirinya. Srek, srek. Terlihat naik turun seolah-olah ada yang menarik dari dalam kamar mandi tersebut. Sontak hal tersebut membuat kami berempat pun terkejut dan menghentikan obrolan kami. Bim, Bim, itu rantai kamar mandi bergerak sendiri. Siapa yang gerakin? Ungkap Ocal sambil ketakutan. Ya nggak tahu lah, kan kita di sini semua. Nggak ada yang ke kamar mandi. Timpalku kebingungan. Di situ semua terdiam. Hanya Ocal saja yang terus mengungkapkan fenomena tersebut. Kulihat Oleng dan Odek terdiam membisu. Entah apakah mereka ketakutan. Tapi semua pada lihat kan, sahut Ocal kembali. Ada tikus kali. Dah nggak usah dilihatin lagi, ucapku asal. Jujur saja, aku sendiri pun tak yakin akan ucapanku barusan. Aku hanya malas apabila suasana berubah karena teman-temanku ketakutan. Padahal aku pun sendiri merasakan hal yang sama. Alhasil kami pun coba untuk melupakan kejadian barusan. Tapi baru saja sempat mengobrol sebentar, kejadian yang tak terduga pun kembali terjadi. Namun hal ini hanya suara. Ya, suara. Saat itu tiba-tiba terdengar bunyi air dari dalam kamar mandi tersebut mengalir seperti keran air yang dibuka dan airnya mengalir deras. Suara air mengalir dari keran air. Aku yang kebingungan mendengar suara air mengalir pun sempat melamun sebentar dan langsung terkejut karena Ocel menyolek bauku. Itu kan digembok dari luar. Kok ada suara air sih? Kayak ada orang dari dalam. Ungkap Ocel yang ketakutan namun penuh gejolak. Ya, gue juga tahu, gue juga denger, gue kagak budek. Umpatku jengkel. Ya wajar saja. Saat itu sikap Ocel sudah mulai membuatku kesal. Rasa takutnya sudah mulai menyebar ke teman-teman yang lain dan tentunya aku pun sudah mulai terpengaruh. Awalnya aku yang ingin membuat suasana kondusif sepertinya gagal. Kulihat wajah Oleng dan Odek juga sudah mulai pucat, diam seribu bahasa. Kita periksa yuk. Kita periksa yuk, ajakku. Kamu aja, Bim, saut Ocel dengan wajah yang cukup membuatku kesal pada saat itu. Lu penakut amat sih. Udah yuk, kagak usah takut. Kita kan rame-rame. Kalau ada setan ya kita keroyok aja, bentakku pada semua temanku. Ya ini kan rumah kamu. Ya kamulah yang duluan. Nanti kita ikutin dari belakang. Saut Ocel diiringi anggukan Odek dan Oleng. Beneran lo ya, lu ikutin gua lo dari belakang. Awas lo pada kabur, ucapku. Akhirnya, walau dengan rasa takut, kami dengan berat hati langsung membuka rantai yang mengikat pintu kamar mandi tersebut.
Pintu kamar mandi perlahan mulai terbuka, dan betapa terkejutnya kami kala melihat pemandangan yang ada di dalam kamar mandi itu. Ya, kosong. Di situ kami melihat bak kamar mandinya kering, tidak ada air di situ. Kami pun memeriksa keran airnya, alhasil sudah bisa ditebak tidak ada setetes air pun yang mengalir dari dalam keran tersebut. Di tengah kebingungan kami semua akan kejadian aneh tersebut, Ocel pun mulai kembali dengan pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan. Kita semua kan tadi dengar suara airnya ya? Iya kan? Iya kan, Leng? Dek, Bim, bener kan? Ya iyalah, kita juga denger. Kalau kagak denger ya ngapain kita semua capek-capek buka kamar mandinya? Cerewet, umpatku lagi menimpali pertanyaan Ocel yang semakin membuatku jengkel. Tapi kok nggak ada airnya tuh, Bim? Gua juga tahu, kagak usah dikasih tahu. Entahlah, mengapa saat itu perasaanku sangat jengkel pada Ocel, mungkin karena efek cimeng yang sudah dicampurkan dengan tembakau menjadi efek aku cepat emosi. Entahlah. Sudah, kita keluar aja yuk. Tutup aja lagi kamar mandinya, ajak Oleng untuk segera keluar dari dalam kamar mandi tersebut. Ya udah, tapi jangan dikunci, gantungin aja rantainya, timpalku. Akhirnya kami pun keluar dari kamar mandi tanpa menguncinya kembali dan duduk di tempat kami semula mengobrol. Dalam keheningan serta kebingungan yang melanda pikiran kami semua malam itu, tiba-tiba rantai yang semula hanya digantungkan di bolongan pintu kamar mandi itu bergerak kembali. Seolah-olah ada yang menariknya dari dalam kamar mandi. Itu rantainya bergerak lagi, teriak Ocel langsung meninggalkan kami semua. Mendapati hal itu, aku, Odek, dan Oleng juga tak mau ketinggalan untuk mengambil jurus langkah 1000 menuju ke dapur. Di situ, aku langsung menarik kerah baju Ocel. Kampret banget tuh, ngapain sih lu lari? Tanya aku penuh emosi. Maaf Bim, itu rantainya gerak-gerak lagi, ucap Ocel gelagapan. Ya tapi jangan lari juga dong, kan kita jadi ikutan lari, ungkap Odik sambil tersengal-sengal. Sontak kami semua celingukan dan mencoba melihat kembali kamar mandi tersebut dari dalam dapur. Bim, coba kamu lihat siapa itu di dalam, pinta Ocel sambil gemetar. Gila kali lu ya? Kalau mau bareng-bareng, ayo, lo sana Leng yang periksa, pintaku kepada Oleng. Oh, kenapa harus aku Bim? Ucapnya lirih dengan tampilan wajahnya yang sudah putih memucat. Yaudah, kita sama-sama kayak tadi, bareng-bareng meriksanya. Tapi ingat lo ya, jangan ada yang kabur lo, awas lo. Ajakku dengan berat hati, dan sekali lagi kami pun kembali menuju ke kamar mandi tersebut sambil berdempet-dempetan dan berpegangan tangan agar tidak ada salah satu dari kami yang kabur lebih dulu saat memeriksa kamar mandi itu. Sesaat setelah sampai di depan pintu kamar mandi, sempat kami ingin balik badan untuk kabur secepat-cepatnya, namun rasa penasaran mengalahkan rasa ketakutan kami. Hitungan ketiga ya, kita buka bareng-bareng nih pintu, bisikku perlahan. 1, 3. Pintu pun terbuka langsung saja. 4 kepala kami menyeruak untuk melihat ada apakah di dalam kamar mandi tersebut. Dan hal itu menjadi suatu hal yang sangat kami sesali sesudahnya. Terlihat di depan mataku sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Sebuah kepala melayang-layang di atas bak kamar mandi yang kosong tersebut. Kepala itu dipenuhi rambut-rambut hitam panjang acak-acakan. 2 bola matanya hampir terlepas keluar dari rongga matanya. Mulutnya menganga dengan gigi-gigi tajam serta tetesan darah menetes dari mulut serta lidah yang keluar. Wajahnya yang hancur dipenuhi belatu, bergerak melayang ke sana ke sini di dalam bak kamar mandi tersebut. Dan yang membuat kami semua akhirnya lari kocar-kacir adalah sebuah tangan buntung penuh darah dengan kuku-kuku panjang sedang memainkan seutas rantai pengunci kamar mandi. Ya, menarik, mengulur-ngulurkan lantai tersebut. Sontak kami pun berhamburan lari kocar-kacir dengan berteriak histeris sekencang-kencangnya. Dengan terpontang-panting kami berlarian menuju ke ruang tengah, dan saat kami tiba di situ terlihat teman-temanku yang lain sedang meringkuk ketakutan di pojokan kamarku. Gus, Ja, But, lu pada ngapain di situ? Tanyaku kepada mereka. Itu apaan? Tanyaku gelisah karena aku juga masih ketakutan. Itu Bim, itu, ucap Agus histeris sambil bergetar dan langsung menutup matanya.
Iya, itu apaan? Tanyaku lagi. Itu Bim, di balik jendela tuh, saut Reza menimpali. Karena penasaran, aku pun langsung menuju ke jendela ruang tengah keluargaku, dan saat aku sibakan gorden jendela tersebut, sontak aku pun menjerit ketakutan. Terlihat seraut wajah perempuan menyeramkan menatap dari balik jendela dengan wajah pucat dan rambutnya yang panjang. Dua bola mata hitam serta gaun putih yang kusam samar-samar terlihat. Ah! Aku berteriak dengan keras, sontak kami semua pun langsung histeris ketakutan dan berlarian saling berebut menuju ke halaman depan, yang mana di situ masih terdapat teman-temanku yang lain yang masih bermain gitar dan bakar-bakaran. Akhirnya, kami semua pun sudah berada di halaman depan rumahku. Di situ, teman-temanku yang semula berada di halaman depan langsung bertanya-tanya. Kami pun duduk saling berdesakan di teras rumahku ini, di atas tebing dengan di bawahnya jalan raya membentang. Hah? Ada apa? Hah? Kenapa pada lari-lari? Tanya Tony dan Atak. Ada setan di rumah Bimoton, saut Reja. Ya, ada setan kepala di kamar mandi juga, saut Odek menimpali. Setan? Setan apa? Jangan pada bercanda ucap Atak. Aku serius, nggak bohong. Ini anak-anak semua juga lihat, ungkap Oleng, Reja, dan yang lainnya. Serem ini, rumahnya Bimo, banyak setannya, timpal Ocel gemetar. Kalian gimana sih? Kok jadi penakut gini? Kata Ferry juga Oveng berbarengan menanggapi. Ya sudah, kalau kalian nggak percaya, coba kalian ke belakang sana periksa. Suruh Ocel dan juga Reza. Di tengah perdebatan kami semua membahas penampakan dan gangguan tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara wanita tertawa cekikikan. Di saat itu kami semua terdiam dan mencoba mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Namun, tiba-tiba Ferry dan Asrul menunjuk-nunjuk dengan mulut terbuka menganga. Itu ucap Ocel sambil menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang ada di samping rumahku. Nampak sesosok putih bergaun duduk di salah satu dahan pohon tersebut sambil tertawa cekikikan. Mendapati hal itu, sontak kami semua pun berlarian kabur menuruni anak tangga rumahku. Semua berhamburan turun dari atas menuju ke bawah dengan panik. Sesampainya di bawah, langsung saja kami semua lari pontang-panting meninggalkan rumah dinas ayahku yang cukup horor itu. Kami pun langsung menuju ke arah pasar yang jaraknya tidak begitu jauh. Sesampainya di pasar, langsung saja kami mencari emperan ruko-ruko yang sudah tutup. Karena memang kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Di situ kami mencoba mencari posisi masing-masing untuk sekedar rebahan serta juga bersandar. Hal itu kami lakukan sekedar untuk mengatur nafas dan juga mencoba menetralisir ketakutan kami yang sangat ekstrim kami alami di rumah dinas horor tersebut. Bim, rumah kamu parah banget Bim. Setannya pada ngamuk kali ya. Kok pada muncul ya? Gerutu Odek. Kagak tahu gua. Ini juga gua baru pertama kalinya begini nih, ngalamin kayak gini. Dulu kagak ada tuh, sautku dengan tersengal-sengal. Mungkin marah itu setannya sama kita. Habis kamu si Ton, sudah malam nyanyinya kenceng banget. Suaranya nggak enak lagi, keganggu mungkin itu setannya. Lagian rumah si Bimo itu kan di belakangnya kuburan, ucap Oleng jengkel. Iya nih, gara-gara kamu nih kita semua digangguin, saut Odek juga diamini semua kawan-kawanku yang lain. Wih, enak aja, bukan salah aku lah. Kamu kali di belakang buat macam-macam. Ucap Tony mencoba membela diri. Ya udah. Ini semua salah kita semua. Pokoknya kita semua yang salah sampai kita begini. Potongku mencoba untuk menengahi. Pertama, kita kumpul-kumpul sampai malam. Berisik lagi. Terus kita pada mabuk juga kan. Gue di belakang ngisepin cimeng. Nah, lu yang di depan kan pada minum-minum. Terus lu di ruang tengah berisik pada main game. Ya mungkin aja itu penghuni rumah dinas bokap gue marah, ngamuk. Dah, besok-besok kita jangan lagi-lagi dah kayak gini. Kapok gue, sautku kembali. Akhirnya kami semua sepakat untuk bergadang dan tidur di emperan pasar dekat rumahku untuk menunggu pagi menjelang. Dikarenakan rasa takut yang belum hilang yang kami barusan alami di rumah dinas ayahku yang sangat horor tersebut.
Selesai, wow, luar biasa. Dan seperti dugaan saya selalu, Mas Bimo, kisah Bimo ini selalu dengan kekonyolan-kekonyolannya ciri khas anak-anak muda di era medio 90-an ya, menjelang 2000-an dan ini nggak jauh beda lah ya sama saya. Jadi ngerti banget sih bandel-bandelnya dan gamenya ya masih Nintendo. Jadi kayak ke bawah saya ke zaman dulu ya, gamenya masih Nintendo, belum ada PS kayak sekarang, belum ada online seperti sekarang. Dan sekali lagi ya, kekonyolan-kekonyolan Bimo bersama teman-teman itu nggak perlu kita tiru ya, memang tidak patut ditiru. Tapi memang untuk saat ini Mas Bimonya sudah berubah karena itu kan kisah di masa remajanya aja, di mana masa remaja itu banyak sekali orang-orang. Kalau saya pribadi aja deh, saya pribadi yang ngerasain memang saat itu kita masih mencari jati diri ya. Ada sebagian orang yang menganggap dengan kita mabuk atau memakai barang-barang terlarang itu akan menaikkan derajat kita di mata teman-teman. Jadi kayak masih ingin pembuktian ya, padahal itu semua salah. Dan hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan adalah mungkin dari orang tua Bimo juga udah tahu nih Bimonya bandelnya parah kan. Di Jakarta aja kerjanya tawuran segala macam sampai dipanggil sama gurunya berkali-kali ke sekolah. Dan di sini malah ditaruh di daerah ikut kerja sama ayahnya yang mana ibunya tidak ikut. Jadi otomatis pengawasan dari orang tua jadi berkurang. Jadi niatnya dia paham sih ya. Jadi niat awal orang tuanya ini ingin menjauhkan Bimo dari teman-temannya atau melepaskan Bimo dari circle pertemanannya yang kurang baik. Tapi justru di sana karena ayahnya yang sering keluar kota dan di rumah juga sendiri, tidak ada ibunya karena ibunya harus di Jakarta. Akhirnya Bimo malah semakin tidak terkendali. Tapi luar biasa, sekali lagi Mas Bimo terima kasih atas kiriman kisahnya. Dan mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekali lagi horornya dapat, kocaknya dapat, absurdnya dapat, pokoknya komplit. Dan di sini kami akan coba terus memvariasikan ya. Kadang ada yang berat, jadi kayak gini kan easy listening nih ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang suka, ada yang enggak, tapi kami intinya ingin mencoba memvariasikan agar teman-teman juga nggak bosen dan untuk menambah kaya aja variasi. Ini sebenarnya kayak tantangan saya juga sih untuk membawakan, tapi overall kisahnya keren dan terima kasih kepada seluruh teman-teman. Semoga juga bisa menghibur para teman-teman, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pendapat lain, ada komentar lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga ya di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain atau ke saudara-saudaranya agar juga ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah bergabung lama tapi ternyata lupa ya belum diklik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya dan jangan lupa diklik juga tuh ada lonceng, ada gambar lonceng supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap harinya, setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman ya yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi di sini bisa dari diri sendiri ataupun teman ataupun keluarga. Apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini dan bebas ya. Pengiriman itu dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, jadi senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan harap bersabar ya, karena memang masih harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Sekali lagi Mas Bimo terima kasih atas kiriman kisahnya dan terus semangat berkarya Mas Bimo, tetaplah menjadi orang baik dan selalulah berbuat baik. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.